May I? Sorry. Halo guys, jumpa lagi bareng gue Den. Di video kali ini gue akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Ananya. Langsung aja ke ceritanya. Film dibuka di sebuah universitas Ramnarain. Di sana sedang ada acara wisuda. Terlihat seorang wanita cantik yang meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik di universitas tersebut. Ia bernama Ananya. Ananya merupakan gadis yang cerdas, mandiri, dan periang. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ia memiliki seorang sahabat bernama Priyanka dan juga seorang kakak laki-laki bernama Dananjay. Dananjay merupakan lulusan sarjana, namun hingga saat ini ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Meski begitu, ia tetap berusaha mencarinya. Ayah Ananya merupakan seorang pegawai biasa di salah satu perusahaan. Namun dengan kerja kerasnya ia mampu menyekolahkan kedua anaknya hingga ke perguruan tinggi. Ia berharap anaknya dapat mengangkat nama keluarga dan menunjukkan pada pamannya bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Diketahui, dahulu kakek Ananya merupakan orang kaya raya, namun dia jatuh miskin karena ditipu oleh adiknya sendiri. Oleh sebab itu, ayah Ananya menaruh dendam pada pamannya dan ia ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu bangkit dari keterpurukan. Lanjut cerita guys. Suatu hari, ayah Ananya memberi kabar bahwa ada seorang pengusaha kaya raya bernama Tuan Sarpotdar. Ia melamar Ananya untuk anak laki-lakinya yang bernama Sekar. Ayahnya mengatakan bahwa Tuan Sarpotdar tidak memandang harta, ia hanya menginginkan seorang menantu yang cantik dan berpendidikan. Awalnya Ananya menolak perjodohan itu karena ia bersikeras ingin fokus belajar dan menyelesaikan ujian terakhirnya untuk menjadi CI. Namun ayahnya mengatakan ia tidak akan memaksa jika Ananya menolak perjodohan itu. Namun jika Ananya setuju, mereka akan bertunangan terlebih dahulu dan menikah setelah Ananya selesai ujian. Ananya yang sangat menyayangi ayahnya pun tak tega menolak perjodohan itu dan ia pun menyetujuinya guys. Singkat cerita, keluarga Sarpotdar pun berkunjung ke rumah Ananya untuk mempertemukan Sekar dan Ananya sekaligus mengatur tanggal pertunangan mereka. Pada pandangan pertama, Sekar terlihat menyukai Ananya, begitupun sebaliknya. Mereka pun berbincang untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah tanggal pertunangan diputuskan, mereka pun pamit pulang sambil menawarkan pada Dananjay untuk bekerja di perusahaannya sebagai manajer pengembangan. Mendengar penawaran Tuan Sarpotdar, Dananjay sangat terkejut dan sangat bahagia. Bagaimana tidak, selama ini ia sudah bersusah payah mencari pekerjaan namun selalu gagal. Tentunya hal itu berkat Ananya. Lanjut cerita guys. Ananya kini kembali fokus belajar untuk menghadapi ujian terakhir. Namun ketika itu Sekar yang sedang kasmaran selalu menelepon Ananya dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Ananya beberapa kali tak merespon panggilan Sekar, bukan karena ia tak menyukainya, melainkan ia sedang fokus membaca. Namun betapa terkejutnya Ananya melihat Sekar sudah berada di luar rumahnya. Dan kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan. Awalnya Ananya menolaknya, ia beralasan bahwa saat ini ia sedang fokus belajar. Namun Sekar membujuknya hingga Ananya menerima ajakannya. Namun Ananya meminta agar mereka menggunakan sepeda miliknya saja. Dan kemudian mereka pun pergi bersepeda. Terlihat mereka berdua begitu bahagia, bercanda, tertawa bersama. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika sebuah insiden kecelakaan terjadi, sebuah truk menabrak mereka hingga mengakibatkan mereka berdua harus dilarikan ke rumah sakit. Ananya yang malang harus kehilangan kedua tangannya karena kecelakaan tersebut. Ayah, kakak, dan seluruh kerabatnya merasa terpukul atas kejadian tersebut, terutama Ananya saat siuman dan melihat kedua tangannya sudah diamputasi. Namun sang ayah berusaha menenangkannya dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Setelahnya, Ananya menanyakan keadaan Sekar, namun beruntungnya Sekar hanya mengalami luka ringan. Di lain sisi, Sekar yang sudah siuman menanyakan keadaan Ananya dan ia ingin segera menemui Ananya di ruang rawat. Namun saat Sekar masuk, betapa terkejutnya ia melihat keadaan Ananya yang sudah tidak memiliki kedua tangannya. Melihat keadaan Ananya, Sekar berlalu pergi tanpa menyapanya. Saat ditanya, Sekar mengatakan pada yang lainnya bahwa Ananya sedang tidur dan ia tak mau mengganggunya.
Ia pun berlalu pergi sambil mengatakan bahwa ia akan menemuinya lain waktu, diikuti dengan Tuan Sarpotdar dengan mengatakan hal yang sama. Padahal mereka tidak bisa menerima keadaan anaknya saat ini. Setelahnya, ayah anaknya menemui anaknya dan mengatakan bahwa baru saja Sekar menjenguknya, namun anaknya sedang tidur. Mendengar perkataan ayahnya tersebut, anaknya terlihat bersedih karena jelas ia tahu Sekar telah berbohong. Beberapa hari kemudian, anaknya sudah diizinkan pulang. Raut murung masih terpancar di wajahnya tatkala ia melihat benda-benda yang biasa ia gunakan dengan tangannya, seperti gelang tangan, bolpoin, buku, dan sebagainya. Di lain sisi, keluarga dan sahabatnya berusaha menghiburnya dan mengatakan bahwa mereka akan mengurus semuanya. Ayahnya meyakini Sekar dan keluarganya merupakan orang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Mereka pasti akan datang dan perjodohan mereka akan tetap berlanjut. Mendengar itu, anaknya hanya bisa berharap, namun ia tahu bahwa Sekar telah berbohong. Namun ia tidak mengatakan tentang kebohongan Sekar pada ayahnya. Hari demi hari anaknya lalui dengan penuh penderitaan, namun Dhananjay dan Priyanka selalu ada untuknya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu hari, ayah anaknya beberapa kali mencoba menelpon Tuan Sarpotdar untuk mempertanyakan mengapa sampai saat ini mereka tak juga mengunjungi anaknya dan mempertanyakan masalah pernikahan anaknya dan Sekar, namun tak juga direspon. Hingga hari berikutnya, Tuan Sarpotdar secara terang-terangan mengatakan bahwa pernikahan ini tak bisa dilanjutkan karena mereka melihat kondisi anaknya yang saat ini hanya akan menjadi beban bagi Sekar anaknya. Mendengar perkataan Pak Sarpotdar membuat sang ayah merasa kecewa dan marah. Namun apa yang bisa ia lakukan? Dan Dhananjay yang mendengar kabar tersebut pun merasa putus asa, harapannya untuk menjadi manajer pun musnah saat itu juga. Aduh, serak. Singkat cerita, lambat laun Dhananjay dan ayahnya mulai merasa bahwa anaknya menjadi beban buat mereka. Kini hanya tinggal sahabatnya yaitu Priyanka yang selalu ada untuk anaknya. Priyanka merawat anaknya dengan sangat tulus. Sedangkan sang ayah jadi sering pulang telat dan sering mabuk-mabukan. Sementara Dhananjay sibuk dengan urusan pribadinya. Hingga suatu hari, ayah anaknya memutuskan untuk mencarikan perawat untuk anaknya. Namun bayarannya yang mahal membuat sang ayah harus berpikir keras dan membuatnya sering bertengkar dengan Dhananjay yang saat ini masih menganggur sehingga ia tidak bisa membantu masalah perekonomian keluarga. Hingga suatu hari, Dhananjay dan ayahnya bertengkar hebat dan secara tak sengaja ia melontarkan kata-kata yang menyinggung anaknya dan menyalahkannya atas semua masalah ini. Anaknya pun merasa terpukul dan ia merasa hanya menjadi beban bagi keluarganya. Hingga suatu hari anaknya berusaha bangkit dari keterbatasannya. Ia berusaha keras melatih kedua kakinya agar multifungsi. Usahanya tersebut dilihat oleh Priyanka dan kemudian Priyanka membantu anaknya berlatih. Hari demi hari anaknya melatih kedua kakinya dengan dibantu oleh Priyanka. Hingga kemudian usahanya membuahkan hasil. Anaknya kini bisa melakukan apapun dengan kedua kakinya, seperti memakai pakaian, membuka buku, menulis, menyisir rambut, dan sebagainya. Kini anaknya telah bangkit sepenuhnya. Ia kini tak lagi menjadi beban bagi ayah dan juga kakaknya. Kini semangatnya pun telah bangkit. Ia kembali bertekad melanjutkan niatnya untuk mengikuti tahap tes akhir menjadi CI. Singkat cerita, tes ujian pun dimulai. Terlihat anaknya duduk di lantai dengan sangat percaya diri. Ia mengisi soal ujian dengan sebuah ballpoint di kedua kakinya. Sementara yang lain duduk di bangku dan menulis di atas meja seperti manusia normal pada umumnya. Singkat cerita, hasil ujian pun keluar dan betapa senangnya anaknya ketika ia berhasil lulus dengan nilai tertinggi. Ayahnya dan juga Dhananjay merasa terharu mendengar kabar tersebut. Anaknya yang mereka anggap sebagai beban kini telah membuktikan bahwa ia memanglah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Dengan keterbatasannya, ia membuktikan pada dunia bahwa kekurangan tidak boleh menjadi alasan seseorang untuk menyerah dan pasrah dengan keadaan. Lanjut cerita guys. Suatu hari, anaknya yang sedang berada di kantin dihampiri oleh seseorang pria bernama Jay Dixit. Jay Dixit terlihat menyukai anaknya. Ia merupakan seorang fotografer dan ia juga satu kampus dengan anaknya. Namun anaknya tidak mengenalnya. Jay terlihat tahu banyak hal tentang anaknya. Namun Jay yang SKSD membuat anaknya merasa risih dan ia berlalu pergi meninggalkan Jay.
Sesampainya di rumah, ayah dan yang lainnya membuat sebuah pesta kecil untuk merayakan hari ulang tahun anaknya. Suasana pun menjadi haru dan bahagia ketika Dananjay mengambil sepotong kue dan meletakkan kue tersebut di kaki anaknya. Seketika itu Dananjay langsung melahap potongan kue tersebut. Hal itu Dananjay lakukan semata-mata agar anaknya merasa semuanya telah kembali seperti semula. Lanjut cerita guys. Kini anaknya bekerja di sebuah lembaga sosial. Hari itu secara tiba-tiba Sekar datang menemuinya. Ia ingin meminta maaf dan kembali pada anaknya. Namun anaknya yang sudah terlanjur kecewa pada Sekar berusaha mengacuhkannya dan ia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia ingin melupakan Sekar untuk selama-lamanya. Lanjut cerita. Beberapa hari kemudian, saat anaknya sedang bersama keluarganya, tiba-tiba Jai datang dan seperti sebelumnya ia berusaha mendekati anaknya di setiap kesempatan. Ia terlihat begitu serius ingin mendekati anaknya, sampai-sampai ia tahu banyak hal tentang anaknya. Bahkan ia mengenal seluruh keluarga anaknya. Ayah, Dananjay, dan yang lainnya terlihat begitu menyukai Jai yang begitu ramah dan menyenangkan. Hingga suatu hari di rumah anaknya, Sekar kembali datang dan kembali mencoba meyakinkan anaknya bahwa ia merasa bersalah dan ingin kembali padanya. Namun tiba-tiba Jai datang dan mengatakan suatu hal yang membuat Sekar berkata jujur bahwa ia tidak mencintai anaknya. Ia hanya merasa bersalah atas tragedi yang menimpa anaknya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia masih sempat menyelamatkan anaknya, namun karena ia takut dan lebih mengutamakan keselamatannya sehingga ia membiarkan anaknya untuk tertabrak begitu saja. Hal itu membuktikan bahwa ia tak benar-benar mencintai anaknya. Setelah mengatakan itu, Sekar pun pergi. Setelahnya, Jai menyatakan cintanya pada anaknya. Ia mengatakan bahwa ia akan menerima anaknya apa adanya. Awalnya, anaknya ragu, namun ketika ayah dan yang lainnya melihat ketulusan Jai dan meyakinkan anaknya, akhirnya anaknya pun menerima cinta Jai. Dan mereka pun menikah guys. Setelah menikah di malam pertama, Jai berusaha membuat anaknya merasa lengkap. Kedua tangannya seakan-akan masih sempurna ketika Jai mengajak anaknya untuk menari bersamanya. Dan film pun tamat guys.